Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan li kitabik. Amin. Jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, niki nuwun sewu ya, sekedar mengisi waktu menuju hadirnya waktu sholat isya. Niki sing sering saya sampaikan, mudah-mudahan termasuk bagian dari pelaksanaan anjuranipun Rasulullah intidharus shalah ba'das shalah. Sehingga mari ini semua kita niati dengan ikhlas, sehingga ada manfaat yang kita bisa petik, baik manfaat dunia sampai nanti manfaat ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini tadi kita kan sudah melaksanakan salat jenazah, di mana atas adanya jenazah itu kewajiban kita sebagai sesama muslim, yaitu kewajiban kifayah. Pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalatkan, yang tadi kita tunaikan, lalu yang keempat memakamkan. 4 kewajiban ini termasuk kewajiban kifayah. Nah, terkait dengan kematian, sepindah monggo eling dateng nasihatipun Rasulullah sing nggih nate kula sampaiaken, kafa bil mauti wa'idun, kafa bil mauti wa'dun. Niku nek diterjemah bahasa bebas nih, nas asline pitutur, pengiling, nasihat pamungkas, itu adalah kematian. Yang dituju dengan nasihat Rasulullah ini adalah orang yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia. Jadi ini tadi saudara kita kan sedo. Nah, peristiwa sedoe dulure dhewe niku itu adalah menyimpan sekian banyak wa'idun, nasihat, pitutur, pengiling. Sama dengan kajian Senin kemarin, sing kula panjenengan sedaya
mengkaji tentang peristiwa umat masa lalu yang diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah, bahkan dimusnahkan. Yang di ayat 37 surat Qaf disebut la dzikra. Di peristiwa itu ada pitutur, ada pengiling, ada nasihat. Cuman yang bisa mengambil nasihat, pengiling, pitutur itu adalah liman kana lahu qalbun. Hanya orang yang sesungguhnya dalam bahasa ayat itu dia punya hati. Mek wong sing duwe ati sing iso njogo nasihat. Hanya orang yang punya hati yang bisa mengambil pitutur dan pengiling. Nah, termasuk salat jenazah yang kita tunaikan tadi. Kalau hitungannya detik ini kan sudah menjadi masa lalu. Masa lalu kita beberapa menit tadi di hadapan kita semua ada orang yang mati. Kita sholati. Nah, sesungguhnya rekaman dari mata kita karena melihat, bahkan satu kesatuan rasa kita karena tadi kita salat jamaah, di situ itu ada wa'idun, ada nasihat, ada pengiling, ada pitutur. Kalau bahasa surat Qaf ayat 37 la dzikra. Cuman kembali liman kana lahu qalbun. Bahasa gampangnya nas masih awakmu ngedep jenazah soalnya dadi imam. Masih tak awakmu ngedep jenazah soalnya di saf pertama saat salat jenazah. Yang kata Rasulullah, di berbaringnya jenazah itu muncul sekian banyak pengiling, nasihat, pitutur. Tapi meskipun awakmu depan ambek jenazah, nek atimu mati, tetep gak akan dapat nasihat, tetep gak akan dapat pitutur, tetep gak akan dapat pengiling. Betul. Sehingga monggo, mumpung peristiwa ini tadi masih segar, menjadi masa lalu bagi kita hanya berlalu beberapa menit. Monggo diasah, paling tidak dilok enas dulurmu sing sedo iku mah wis gak iso lapo. Sing wong Jawa ngarani dhek wis gak iso obah, soalnya wong mati iku gak iso obah. Asring kalau sampainya juga di mana Rasulullah menyatakan wa in muhsina, lamun dulurmu sing sedo iku kok derajat kematiannya adalah muhsina, dia baik, minal muhsinin, wong ing sing ing dalem panguripan dunyane iku lelampahi amal soleh tok. Kabar dari Rasulullah sebagai satu nasihat untuk kita muhasabah adalah ternyata sedemikian dia dalam derajat kematian yang baik pun dilanda penyesalan. Nadima, dia menyesal. Terus penyesalan apa yang dialami oleh jenazah yang dalam derajat baik itu? Nadima alla yazdad. Dia didera oleh penyesalan yang isi penyesalannya itu kira-kira nek dibahasakno, ya Allah, saya salat jamaah itu hanya maghrib, isya dan subuh. Ternyata dengan keistiqomahan saya dengan salat jenazah, salat jamaah maghrib, isya dan subuh, sedemikian besar kenikmatan sebagai balasan yang engkau berikan. Andaikan saya tahu sedemikian besar, maka dulu duhur asar tidak akan saya abaikan. Kira-kira bahasane ngoten.
Sehingga ada cerita dalam satu hadis di mana saat Rasulullah salat menjadi imam dalam salat jamaah. Dan karena kebiasaan Rasulullah itu begitu hafal dengan sahabat-sahabat yang salat jamaah, di mana misalkan di pojok situ adalah si fulan. Ternyata saat Rasulullah mengomando sawu sufufakum itu dilihat gak ada. Kemana dia? Iqomah pun diundur. Sampai selepas lama menunggu kemudian tidak hadir juga, akhirnya salat dilangsungkan, salat berjamaah. Selepas sholat dalam cerita itu kemudian Rasulullah kan mengajak sahabat untuk silaturahim. Sampai seperti itu. Masjid itu fungsinya seperti itu. Kebersaudaraannya itu luar biasa. Akhirnya terus sahabat diajak untuk silaturahim ke jamaah sholat ke jamaah sholat yang waktu itu tidak hadir. Betapa terkejutnya, ternyata sesampai di rumah yang bersangkutan ternyata beliau wafat. Kan diceritakan, Rasulullah tanya sama istrinya, adakah yang diucapkan terakhir oleh beliau? Salah satu yang diucapkan adalah di saat sakaratul maut, dia bilang, ya Allah kenapa tidak lebih jauh, ya Allah kenapa tidak lebih jauh. Kan begitu ceritanya. Si istrinya pun juga tidak paham kalimat terakhir bunyinya seperti itu. Lalu Rasulullah mengkabarkan, suamimu dalam posisi husnul khotimah. Di mana saat nazak itu datang, beliau menyampaikan kabar sebagai pengiling buat kita. Betapa perjalanan dia dari rumah ke masjid yang ditempuh dengan jalan kaki itu ternyata mendapatkan limpahan pahala kebaikan dari Allah yang sedemikian besar. Paling tidak mengkabarkan, ya Allah tiba-tiba melakuku tumak-tumuk biyen nang masjid kaya ngono iku piwalesan ati itu kok Gusti Allah sedemikian besar. Sehingga di posisi nazak itu seakan-akan munajat sama Allah, ya Allah kenapa dulu rumah saya kok tidak lebih jauh dari masjid? Andai kan boleh dikatakan, kenapa rumah saya gak berangkal aja untuk jalan menuju masjid? Sementara apa yang terjadi? 3-4 langkah untuk menuju masjid pun berapa banyak orang yang tidak lulus. Nah ini kan kafa bil maudi wa'dun. Cukup sebetulnya nasihat pamungkas bagi kita untuk menjadi muhsin, untuk menjadi baik. Itu sebetulnya cukup dengan peristiwa kematian yang baru saja kita salat jenazah bersama. Nah mudah-mudahan dari apa yang kita tunaikan salat jenazah tadi, ada sekian pelajaran yang bisa kita ambil, kita olah, dan kemudian kita rubah menjadi energi yang positif menuju kepada amal soleh yang nyata pada diri kita masing-masing. Betul betul. Sing terakhir, kula wau lak nyampekno sekedhik pengantar. Istaghfiru li akhikum. Itu sebetulnya kalau yang saya pahami secara awam, nasihat Rasulullah di saat hendak meninggalkan pakuburan. Rasulullah dawuh datang sekian sahabat para takziah itu, jalukno sepuro dulurmu iki. Artosipun napa? Misalkan kula kali panjenengan sedaya pas urip nggo donya termasuk sak api-apike wong. Nuwun sewu lho ya. Misale jenengan dados Pak Yai, dados Pak Ustadz, dados napa malih, pokoknya sing status sosial keagamaannya itu begitu
tinggi. Tapi pesan Rasulullah itu menunjukkan saapi-api posisi uripmu dalam kebaikan, dalam keagamaan, tetap di situ ada kesalahan. Agar kita tawadhu. Lalu Rasulullah mengatakan, istaghfiru jalukna sepuro, jalukna sepuro. Betapa produk dosa yang kita tunaikan sehari-hari itu sebetulnya sengaja atau tidak sengaja itu selalu hadir. Sampai ketika mati pun tetap disuwunaken kali Rasulullah datang para sahabat jalukna sepuro. Semestinya moralitas yang kita bisa ambil adalah mumpung awak ji iso njaluk sepuro di istighfar sing akeh, jenengan mangke kundur saking masjid mantuk datang dalam masing-masing, di perjalanan diisi istighfar. Berapa banyak manfaat istighfar? Kita tidak punya tujuan untuk mendapatkan manfaat duniawi, tetapi dari senggolan Rasulullah jaluk sepuro kan menunjukkan betapa kita ini kotor, banyak salah, banyak dosa yang kita harus mohonkan ampun pada Allah. Terus yang kedua, wasallallahu tasbih. Jalukno nang Gusti Allah at-tasbih iku manteping ati. Tetepe iman, tetepe Islam, tetepe la ilaha illallah yang dipatri di dalam kalbu. Disampaikan oleh Rasulullah sebagai satu permohonan, sampean sing urip-urip iku jalukno supaya dulur sampean iki kok mantep temen. Kemantepan la ilaha illallah digawa sampai mati. Kenapa? Fa innahu yus'al. Sebab dulurmu sing wis sampean sarekno, sampean makamno iki engko nek wis awak muli, dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Nah, kembali muga-muga kula panjenengan sedaya sarana ana ing peristiwa kesripahan sing niki wau salat jenazah bersama, kita yang masih hidup bisa memetik sekian banyak pelajaran. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan bisa sabar, bisa tabah, dan bisa ikhlas sesuai dengan substansi kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun niku mawon ingkang saged kula sampaiaken, kirang langkung nyuwun ngapunten. Nastaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi